Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar Anda pada malam hari ini? Tentunya kami berharap di awal mulainya program talk show kita pada malam hari ini, kami senantiasa berharap Anda selalu dalam kondisi baik dan selalu bersemangat menjalankan berbagai macam aktivitas Anda. Dan senang sekali saya Azmil kembali bisa berjumpa dengan Anda untuk sebuah tema menarik, tentunya juga bersama narasumber yang cukup qualified di bidangnya. Pemirsa, masa kecil ataupun usia dini merupakan masa-masa di mana anak-anak memperoleh berbagai macam pembekalan yang akan melewati masa depannya yang cukup panjang. Mungkin kita juga sering mendengar ungkapan bahwa belajar di waktu kecil ibarat melukis di atas batu. Itu artinya bahwa secara sederhana bermakna bahwa ingatan atau memori anak-anak itu akan sangat berbekas dengan segala sesuatu didikan dan pembekalan-pembekalan yang diberikan baik oleh orang tuanya maupun juga oleh guru. Dan pemirsa memperhatikan kondisi terakhir di mana banyaknya terjadi bencana karena Indonesia salah satu negara yang secara geografis sangat berpotensi untuk terjadinya bencana. Nah, untuk mengantisipasi dan mengurangi dampak risiko bencana, maka salah satu yang menjadi prioritas program adalah bagaimana kemudian anak-anak didik di usia sekolah dasar khususnya mendapatkan pendidikan dan kurikulum yang berbasis pencegahan dan pengurangan risiko bencana. Nah, untuk membahas tema kita malam hari ini yaitu siswa SD siaga bencana, kita sudah menghadirkan beberapa orang narasumber. Yang pertama saya perkenalkan, di sebelah saya Bapak Abdul Aziz SH. Beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Sekretariat di RRA UNDP yang juga berkantor atau bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Aceh, dan didampingi oleh Bapak Husaini SPD MPD yang merupakan Widya Suara LPMP Aceh dan juga merupakan tim fasilitator kebencanaan untuk sekolah dasar. Dan senang sekali malam hari ini juga didampingi oleh salah seorang kepala sekolah, yaitu Kepala Sekolah SD 36 Kota Banda Aceh, yaitu Ibu Hajah Sabita. Dan juga pemirsa di studio sudah hadir, kita sangat berbangga malam hari ini ada murid-murid sekolah dasar yang akan nanti juga berbincang-bincang dengan mungkin rekan-rekannya yang ada di rumah, dan juga pemirsa Anda juga bisa berinteraktif baik dengan narasumber maupun juga dengan anak-anak yang hadir di studio pada malam hari ini. Dan yang terakhir satu lagi adalah salah seorang wali murid yang juga mendampingi anak-anak SD yang merupakan pendamping pada malam hari ini, yaitu Bapak Endi Aryan. Pemirsa, lengkap sudah narasumber yang sudah hadir di studio. Kita akan segera memulai perbincangan dan tentunya Anda bisa bersiap-siap di segmen kedua dan ketiga nanti. Ada line telepon yang kami buka di 0651407171. Silakan bagi Anda yang ingin berbincang-bincang lebih jauh menyangkut dengan tema yang kita bahas pada malam hari ini. Selamat malam narasumber sekalian. Terima kasih sudah hadir di sini. Pak Abdul Aziz, saya ingin bertanya dulu ini. Kita punya program di RR ya, khususnya oleh UNDP. Nah, ini kalau kita melihat bukan hanya segmen SD sebenarnya, bukan hanya untuk anak SD. Apa kira-kira konsep kita sehingga di tingkat SD ini dianggap mungkin prioritas ya dibanding dengan untuk segmen-segmen lainnya. Silakan Pak Aziz. Terima kasih. Kita juga terima kasih dulu kepada Dishub Pemintel yang telah memberikan apresiasi kita untuk berargumen. Dan juga kepada DRA UNDP khususnya perwakilan Aceh, dan juga yang sangat kami junjung tinggi pemerintah Aceh telah bekerja sama melalui Dinas Pendidikan dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini kami telah melaksanakan beberapa kegiatan-kegiatan yang paling utama, yaitu dalam hal yang mana Aceh khususnya di ujung penghubung dunia dan Indonesia yang selalu akan diuji dengan keadaan-keadaan gempa. Nah, mungkin dalam hal ini kita ingat dulu dasarnya pada awal akan memasuki tahun 2005, di penghujung 2004 mungkin kita ada musibah, keadaan tsunami. Dan dengan keadaan-keadaan ini para NGO, para donatur melihat Aceh yaitu rawannya kebencanaan, jadi dibantulah lewat program di RRA untuk pengintegrasian kurikulum khususnya di jenjang pendidikan, yaitu SD,
SMP dan telah kita integrasikan ke kurikulum SMA pada saat ini. Oke. Ya, jadi sebetulnya di antara semua jenjang pendidikan ini dimulai dari SD dulu atau dari SMA dulu, Pak? Awal mulanya kita memulai kegiatan ini pada jenjang SD. Dan pada titik pertengahan dinilai dengan kategori kita bisa mengintegrasikan kurikulum ini, sehingga kita bawakan kegiatan-kegiatan ini untuk memperluas jangkauan ke daerah kabupaten-kabupaten lain. Yang dulunya ada 4 kabupaten, yaitu Kota Banda Aceh, Aceh Tengah, Aceh Barat, dan Aceh Utara. Dan alhamdulillah berkat kerjasama semuanya tim, yang dalam ini juga ada tim fasilitator kebencanaan, yaitu salah satu di sini ada Pak Husaini, yang telah membawakan kegiatan ini, alhamdulillah berhasillah dinilai di mata dunia. Jadi artinya sekarang ada di berapa kabupaten kita sudah ekspansi untuk program ini, Pak? Setelah kegiatan-kegiatan ini berjalan dengan baik sesuai dengan schedule yang diharapkan, para pengambil kebijakan, para yang membantu kita, akhirnya memutuskan untuk membantu ke 10 kabupaten lagi, memperluas jangkauan kita yang akan kita terapkan kegiatan ini, yang mana memang dilihat dari segi kegiatan ini, itu tidak memandang bulu akan kebencanaan. Mungkin salah satu, kalau Aceh Tengah mungkin tanah longsor, kebencanaan berbeda-beda dengan akan kebencanaannya. Mungkin dengan hal ini semuanya, telah kita integrasikan ke dalam kurikulum ada 8 kebencanaan, di khususnya SD dan SMP. Ya, jadi kurikulum sudah terintegrasi. Tinggal lagi bagaimana kemudian itu diterapkan dan juga divariasikan ya sesuai dengan geografis dari masing-masing wilayah, begitu Pak ya. Betul. Baik Pak Aziz, kita stop dulu sebentar. Nanti saya akan coba melihat bahwa beberapa waktu juga kita pernah gempa besar ya. Ini ada sebagian pengamat kebencanaan mengatakan masyarakat Aceh pemirsa sudah lebih siap. Tapi kita akan lihat ya khusus untuk anak-anak kita yang SD ini bagaimana reaksi mereka ketika kemarin terjadi gempa yang sangat kuat meskipun tidak terjadi tsunami ya. Saya ke Pak Husaini. Pak Husaini sebagai katakanlah fasilitator ya selama program ini berjalan, Bapak melihat ada tidak satu kemajuan yang konkret begitu? Kita tahu banyak program, setelah program itu berjalan, biasanya ya setelah program itu ada, nanti itu akan panas-panas tai ayam lah kalau bahasanya ya. Gimana Pak Husaini? Kami melihat setelah kita mengintegrasikan ke dalam kurikulum di pendidikan di setiap sekolah, itu pada kejadian gempa tanggal 11 yang lalu itu, di mana kita melihat memang masih ada si warga yang merasa panik pada saat terjadinya gempa. Jadi itu normal ya Pak ya. Namun pada kenyataan kita melihat di Banda Aceh sendiri itu mereka sudah sangat sadar mau kemana apabila misalnya terjadi gempa. Jadi kita melihat memang warga tidak lagi begitu panik. Kemudian mereka tahu menuju ke tempat-tempat evakuasi yang telah dipersiapkan. Nah, kemudian juga kita melihat masyarakat pada saat itu, terutama sekali misalnya di Banda Aceh itu tidak satu korban akibat daripada gempa itu sendiri. Nah, jadi dengan dapat kita simpulkan sementara bahwa masyarakat sendiri sudah punya pengetahuan terhadap pengurangan risiko bencana apabila terjadi gempa misalnya. Sudah terarah begitu sudah Pak terarah, ya, ketika terjadi bencana spontan ya. Dan kalau saya tidak salah juga yang beberapa orang korban jiwa itu mungkin karena panik ya, bukan karena tertimpa apa begitu ya. Oke, baik Pak Husaini. Ini mudah-mudahan juga dapat terus bertahan kondisi seperti ini seiring dengan juga tadi sudah diperluas di kabupaten-kabupaten yang lain. Ini saya ingin ke Ibu Haja Sabita, Ibu Haji Sabita sebagai katakanlah ujung tombak ya di sekolah ya, mengambil kebijakan yang lebih konkret nanti di lapangan. Ini strategi yang Ibu tempuh agar program ini benar-benar bisa berjalan, khususnya ini kan targetnya di lingkungan sekolah Ibu ya. Ini strategi yang Ibu tempuh seperti apa? Sebelumnya terima kasih saya ucapkan mengenai hal kebencanaan ini. Kami pihak sekolah mengambil langkah yang pertama sekali mengadakan sosialisasi kepada murid-murid kami, artinya memberi pengetahuan tentang kebencanaan ini kepada anak, kepada seluruh dewan guru dan warga sekolah.
Sehingga dengan pengetahuan ini anak-anak memahami apa yang mereka perbuat apabila terjadi gempa atau terjadi tsunami. Iya. Jadi langkah-langkah ini yang kami tempuh, di samping nanti memang selalu kami menjalankan pengintegrasian ini ke dalam mata pelajaran yang kami ajarkan di setiap kelas. Demikian, ya. Bapak. Jadi secara garis besar ada dua hal ya, Iya. sosialisasi yang dilakukan terus-menerus. Iya. Tapi saya ingin menanyakan, ini menarik bagaimana kemudian komunikasi ini dibangun, katakanlah mungkin ada komite sekolah yang mewakili wali murid, ini seperti apa yang dijalankan? Kami dengan komite tetap bekerja sama dengan baik dalam segala hal, terutama di dalam bagaimana kita dalam hal mengatasi resiko bencana ini ya. Kami mengadakan juga pertemuan dengan wali murid di sekolah, dengan juga kami datangkan narasumber dari pengawas, dari orang tua murid, dari pihak saya sendiri. Jadi kami bekerja sama, dan apabila terjadi bencana sewaktu-waktu nanti di saat kami berada di sekolah, orang tua sudah tidak was-was lagi nanti. Karena kita sudah sepakat di mana titik temu kita. Baik, ya luar biasa sekali ini sebenarnya, sangat-sangat strong ya yang sudah dibangun komunikasi ini. Tapi Ibu Haja Sabita, saya nanti akan bertanya lebih jauh. Bagaimana kemudian setiap katakanlah kurikulum kebencanaan ini diintegrasikan kepada setiap mata pelajaran. Ini menarik untuk kita lihat, misalnya pelajaran-pelajaran tertentu yang spesifik ya, misalnya fisika, kemudian matematika dan lain-lain ya. Ini bagaimana konkretnya nanti seperti apa. Tapi kita akan break dulu, dan juga untuk adik-adik yang sudah hadir di studio, kita akan break dulu, nanti akan ada dialog dengan pemirsa di rumah, mungkin juga ada teman-teman ya yang akan berkomunikasi di studio. Pemirsa tetap bersama kami karena masih ada segmen kedua dan ketiga, di mana Anda juga dapat berkomunikasi bersama kami.